Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Ya, anak ibu, materi kita hari ini adalah tema 1, pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan pada pembelajaran 4 kelas 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana anak ibu dapat mengetahui pertumbuhan hewan, anak ibu dapat mengetahui daur hidup kupu-kupu, dan dapat menirukan gerakan kupu-kupu, dan dapat mengetahui sila kedua Pancasila dari saran dan pendapat. Dah, anak ibu, coba perhatikan ya. Anak ibu sedang mempelajari pertumbuhan hewan, bukan? Anak ibu juga sedang mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Begitu juga, masih ingatkah anak-anak ibu pembelajaran tentang perkembangbiakan ayam dengan cara bertelur? Nah, anak ibu amati gambar di bawah ini, gambar yang ada di layar ibu ini ya. Di mana ada gambar telur, anak ayam, dan induk ayam, dan juga kupu-kupu. Di mana telur menetas akan menjadi anak ayam, dan anak ayam akan menjadi anak induk ayam dewasa. Dah, hewan ayam berkembang biak dengan bertelur, begitu juga kupu-kupu. Kita lihat bagaimana daur hidup kupu-kupu ya anak ibu. Dah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu daur hidup. Daur hidup adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup disebut juga dengan metamorfosis. Nah, sekarang anak-anak ibu simak ya penjelasan ibu tentang daur hidup kupu-kupu. Gambar tersebut menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas. Telur kupu-kupu menetas dan hingga menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar dan ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk sebuah kepompong. Nah, dia berdiam diri membentuk sebuah kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah itu tubuh ulat menjadi sebuah kupu-kupu. Begitu sebaliknya. Kupu-kupu menghasilkan telur, telur menjadi sebuah ulat, dan ulat makan daun yang banyak, maka sebuah menjadi badan yang besar dan menjadi sebuah kepompong, dan kepompong lama-lama dia akan berdiam diri dan akan menjadi sebuah kupu-kupu. Paham anak ibu ya? Dah, sekarang kita akan bercerita. Ayo ya, kita bercerita. Tahap pertama, telur. Nah, dari hidup kupu-kupu pada tahap pertama telur, yang pertama kupu-kupu betina biasanya meletakkan telur pada bagian bawah daun agar tidak ditemukan oleh pemangsa. Tahu kan anak ibu tujuannya? Ya, kita masuk tahap kedua, yaitu ulat. Telur menetas menjadi ulat, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Dah, sekarang cerita ini anak ibu selesaikan ya, seperti contoh yang telah ibu ajarkan. Tahap ketiga yaitu kepompong, tahap keempatnya yaitu kupu-kupu. Dah, anak ibu, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan beragam warna dan motif. Nah, sekarang mari kita mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Coba anak ibu perhatikan. Mari kita mencoba lakukan gerakan ini. Nah, yang pertama gerak apa yang kita lakukan? Yaitu gerak apa anak ibu? Iya, gerak telur. Gerak telur tersebut di sini di mana anak ibu posisi tidur telentang sambil mendekat kaki dan badan. Coba dilakukan di rumah ya. Nah, yang kedua itu gerak ulat. Gerak ulat ini posisi badan merangkak. Di mana anak ibu lihat ya,
Gerak ulat posisi badan merangkak, yaitu seperti bayi yang baru bisa merangkak. Dan yang ketiga yaitu gerak kepompong. Gerak kepompong yaitu posisi berdiri, anak ibu posisinya berdiri, tangan mengepal disimpan di atas kepala, di mana salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, anak lakukan seperti gambar yang sudah ada pada layar ini. Yang keempat yaitu gerak kupu-kupu. Nah, perhatikan gerak kupu-kupu ini, di mana posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Coba anak ibu lakukan. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Oke, anak ibu coba perhatikan lagi. Nah, dari berbagai macam gerakan yang kamu lakukan, mintalah pendapat saran mama atau teman kamu demi bagusnya gerakanmu. Paham anak ibu kan? Nah, sekarang kita lihat memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak ibu bisa lihat pada gambar yang ada di sini, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Sekarang tugas anak ibu adalah yang pertama, lanjutkan cerita setiap daur hidup kupu-kupu, seperti tugas yang telah ibu berikan tadi. Yang kedua, tugasnya yaitu lakukan gerakan sesuai daur hidup kupu-kupu dengan video. Lakukan gerakan sesuai daur hidup kupu-kupu dengan video. Yang ketiga, tuliskan saran teman, orang tua saat kamu melakukan gerakan tersebut agar terciptanya hubungan saling peduli dan menyayangi. Yang mana itu termasuk sila kedua Pancasila ya nak ya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk pembelajaran 4. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas anak ibu telah menyimak ibu. Dan sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.